Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobol khair, kaifa halukum? Selamat pagi, bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang al-qawaidu atau tata bahasa. Kalian bisa buka buku bahasa Arabnya halaman 6 bagian bawah. Di situ kita akan membahas 3. Pertama, fi'lul mudhari', fi'lul amr, maf'ul bih. Ada 3 yang akan kita bahas di sini. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu fi'lul mudhari'. Apa itu fi'lul mudhari'? Fi'lul mudhari' bisa dikatakan predikat atau kata kerja. Fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Contoh kalimatnya, contoh katanya, yarji'u, yazhabu, yaktubu. Itu merupakan contoh fi'il mudhari'. Arti yarji'u sedang pulang atau akan pulang. Yazhabu sedang pergi atau akan pergi. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Itu tadi merupakan contoh kata kerja seperti yarji'u, yadhabu, yaktubu. Ini merupakan hanya sebagian contohnya aja. Jangan lupa tadi fi'il mudhari adalah kata kerja atau predikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata perintah. Fi'il amr adalah fi'il atau kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara atau disebut al-mutakallim atau bisa disebut juga dengan subjek pembicaranya terhadap orang yang diajak bicara atau disebut dengan al-mukhatab. Contohnya bagaimana? Tadi dari kata fi'il mudhari'nya yarji'u, kalau menjadi fi'il amr menjadi irji'. Artinya apa? Pulanglah untuk laki-laki, untuk anta. Kalau untuk perempuan apa? Ditambahi ya belakangnya. Kalau laki-laki irji', kalau perempuan irji'i, gitu ya. Ini merupakan contoh salah satunya. Yang lainnya masih banyak lagi. Kalian bisa mengaplikasikan ke kata yang lainnya. Sekarang diingat ya, fi'il amr apa? Fi'il amr adalah kata perintah, yaitu kata kerja perintah yang dilakukan oleh pembicara al-mutakallim terhadap orang yang diajak berbicara atau al-mukhatab. Jangan lupa, irji' untuk laki-laki, irji'i untuk perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu bisa dikatakan dengan kata benda atau objek. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim atau kata benda yang menunjukkan objek perbuatan. Biasanya di dalam kalimat itu ada istilah SPO. Nah, kalau untuk contoh yaqra'u, Ridwan al-kitabah. Ridwan membaca buku. Kata yaqra'u ini menjadi sebagai fi'il mudhari atau predikat. Kalau Ridwan ini menjadi fa'il atau subjek atau nama orang. Ridwan. Terus yang terakhir al-kitabah. Al-kitabah itu maf'ul bih atau objek. Jadi yang pertama yaqra'u fi'il, Ridwan fa'il sebagai subjek, al-kitabah sebagai maf'ul bih atau objek. Kalau di dalam bahasa Indonesia pasti ada SPO.
subjeknya dulu, predikatnya dulu, baru objek. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada dua, ada yang model SPO, ada yang model PSO. Dinamakan kalimat jumlah fi'liyah. Kalau yang subjeknya ini di depan itu namanya ismiyah. Kali ini kita akan membahas dulu tentang jumlah fi'liyah. Diingat-ingat ya. Tadi apa maf'ul bih? Maf'ul bih adalah kata benda atau objek, yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan objek perbuatan. Yaqra'u ridwanul kitabi. Ridwan membaca kitab. Yaqra'u sebagai apa? Yaqra'u sebagai fi'il mudhari atau predikat atau kata kerjanya. Ridwan sebagai apa? Ridwan sebagai fa'il atau subjek atau nama orang. Al-kitabah sebagai maf'ul bih atau objek. Nah, diingat-ingat ya, kalau sebagai objek belakangnya al-kitabah, berarti belakangnya berakhir fathah. Tidak boleh al-kitabi, al-kitabu, itu tidak boleh. Kalau sebagai maf'ul bih itu belakangnya harus di fathah. Ingat-ingat, harus di apa? Di fathah. Karena apa? Karena itu menjadi maf'ul bih. Selanjutnya, contoh fi'il mudhari. Yadhhabu Hasan ilal madrasah. Hasan pergi ke sekolah. Hasan yadhhabu pergi ke sekolah. Hasan sebagai apa? Hasan sebagai subjek, yadhhabu sebagai fi'il mudhari atau kata kerja. Yadhhabu sebagai fi'il mudhari atau kata kerja, Hasan sebagai fa'il atau subjek, ilal madrasah sebagai kata keterangan tempat. Itu ilal madrasati sebagai keterangan. Yang kedua fi'il amr, ya Ridwan udkhulil fasl. Hai Ridwan, masuklah ke dalam kelas. Ya Ridwan artinya hai Ridwan, udkhulil fasla artinya masuklah ke dalam kelas. Udkhuli di sini sebagai apa? Udkhuli sebagai fi'il amr. Fi'il amr untuk laki-laki. Ya Ridwan untuk laki-laki atau anta. Kalau untuk perempuan, udkhuli. Contohnya, ya Fatimah berarti udkhulil fasli. Kalau ya Ridwan udkhulil fasli. Enggak pakai ya, tapi kalau untuk perempuan itu udkhulinya pakai ya. Yang selanjutnya maf'ul bih. Ya Farid yaqra'il Qur'an. Hai Farid, bacalah Al-Qur'an. Ya Farid yaqra'il Qur'an. Al-Qur'an di sini sebagai apa? Al-Qur'an di sini sebagai maf'ul bih. Yaqra' merupakan kata kerja dan Al-Qur'an merupakan objeknya. Ya Farid iqra'il Qur'an. Hai Farid, bacalah Al-Qur'an. Apakah yang dibaca? Yang dibaca apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan objek perbuatan. Kenapa ini pakai iqra'i? Karena ini laki-laki. Kalau ini perempuan, berarti iqra'i. Ada ya di belakangnya. Itu untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, di sini ada tabel untuk sebagian saja ya, karena masih ada banyak lagi. Ini menjadi ada contoh dari fa'il mudhari menjadi fa'il amr. Ini hanya sebagian saja, kalau di buku ada lagi yang banyak. Yang pertama, yaqra'u. Yaqra'u fi'il mudhari ketika berubah menjadi fi'il amr menjadi iqra' atau iqra'i. Selanjutnya, yaktubu artinya menulis. Kalau jadi fi'il amr, uktub atau uktubi.
yashrobu artinya minum, ishrob atau ishrobi, yahmilu artinya membawa. Kalau jadi fi'il amr, ihmil atau ihmili, yadhhabu. Kalau menjadi fi'il amr, idhhab atau idhhabi, yadkhulu artinya masuk. Kalau menjadi fi'il amr jadinya udkhul atau udkhuli, yakulu artinya makan. Kalau jadi fi'il amr jadi kul atau kuli. Nah, ini sebagai contoh anta atau anti saja. Sekian penjelasan dari Bu Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.